Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky, NIM 2301008. Pada video kali ini kita akan mengerjakan soal proyek UTS, mata kuliah pengeraman sistem jaringan yang diampu oleh Pak Iputu Haryadi, MKOM. Di sini terdapat dua soal ya. Soal yang pertama ini, eh, kalau kita lihat dia berfokus pada instalasi dan konfigurasi Ansible sebagai control node, pembuatan inventory, konfigurasi project, dan lainnya. Sedangkan yang kita lihat soal yang kedua ini, dia berfokus pada development web server, pengujian konten web, sama penggabungan beberapa playbook melalui file system.yml. Oke, kita langsung mulai saja. Di sini saya izin jelaskan, di sini saya menggunakan kode editor anti graffiti yang udah terhubung ke server Classroom di Red Hat-nya. Jadi sudah bisa di remote. Langsung saja kita ke terminalnya, kemudian kita mulai labnya dengan perintah lab start review CR1. Oke, kita tunggu. Oke, di sini kita baca soal yang A. Udah, ini yang start tadi. Yang B, instalisasi automation content navigator. Oke, kita tunggu selesai ya. Kita akan menginstal tools yang bernama Ansible Navigator pada workstation atau tempat kita kerja saat ini sebagai yang berfungsi nanti untuk mengontrol node. Kita mulai install dengan perintah dnf install Ansible Navigator. Di sini kita harus awali dengan sudo. Sudo. Oke, di sini passwordnya student. Oke, kita konfirmasi install. Oke, selanjutnya yang C. Masuk ke directory project review CR1. Di sini kalau kita lihat di GUI-nya, di sini sudah ada folder bernama review CR1 dengan berisi package.yml, kemudian perip user.yml. Kita coba masuk juga di CLI-nya dengan perintah cd review. Kenapa kita masuk di sini? Karena di folder inilah tempat semua konfigurasinya pada tugas satu ini dikerjakan gitu. Nanti ada file inventory dan segala macamnya nanti di sini. Kemudian lanjut ke D, membuat file inventory. Pada control node, inventaris harus membuat grup bernama dev yang memuat host-host yang dikelola. Oke. Kita bisa membuatnya melalui CLI dengan perintah nano inventory, bisa juga melalui GUI dengan mengetikkan membuat file baru dengan nama inventory. Kemudian nanti disinilah kita mengisi konfigurasinya. Di sini ketentuannya kita membuat inventory yang memuat grup bernama dev. Grupnya bernama dev. Yang isinya host-host yang dikelola, yaitu server lab.example.com dan juga server ntar ini yang mana yang benar, server ya, lab.example.com. Oke, sudah ya teman-teman. Selanjutnya yang E.
kita membuat file bernama Ansible CGV. File ini berfungsi untuk memberitahu Ansible bahwa inventory default yang digunakan adalah file yang bernama inventory. Langsung saja kita coba. Ansible.cfg. Ansible. Aduh, salah. Ansible. Aduh, salah novelnya. Typo. Kita rename Ansible. Oke, setelah filenya terbuat, kita akan mengetikkan sintaknya. Default. Kemudian di sini inventory. Kemudian nama filenya inventory. Oke, selanjutnya yang poin F, kita diminta untuk login ke private automation hub. Oke, login dari komennya sebelum memaksakan sehingga dapat mengunduh. Oke, caranya kita ke terminal, kita gunakan perintah portman login. Dan di sini kita login ke utility example.com. utility.lab.example.com. Kita coba. Username-nya di sini ketentuannya admin. Kemudian passwordnya @hat. Oke, login sudah sukses. Selanjutnya poin G. Membuat file konfigurasi Ansible Navigator. Tujuannya adalah untuk menentukan image default yang digunakan saat eksekusi serta mengatur full policy missing. Artinya image hanya diunduh jika belum tersedia pada control node ya. Kita langsung saja di sini buat file bernama Ansible Navigator. Ansible navigator.yml. Oke, di sini kita ketikkan sintaknya. Ansible Navigator. Ansible Navigator, kemudian ketik 2, kemudian kita spasi 2 kali, executive environment, nggak perlu. Kemudian spasi lagi 2 kali, nah image-nya. Image yang digunakan di sini utility, nah kita copy aja ya. Image. Versinya yang terbaru, kemudian kita full, kemudian polusi, isinya missing. Oke, kita tes dengan menjalankan di terminal. Kita jalankan perintah Ansible navigator.image. Oke, berjalan ya teman-teman.
Bentar kita cas webcamnya dulu. Oke, di sini sudah ya teman-teman, sudah ada image-nya. Kemudian yang H, kita lanjut ke yang H, membuat playbook bernama user.yml di inventory project. Playbook harus memuat satu play yang berjalan pada host-host yang dikelola di grup dev. Oke, nanti kita akan menambahkan user Joy dan Sam juga. Oke, kita langsung saja. Di sini kita buat file bernama user.yml. Enter. Oke, selanjutnya kita ketikkan sintaknya. Sini name, kita kasih nama add user. Kemudian di sini spasi 2 kali lagi host. Nanti grupnya di sini grupnya bernama dev ya. Kemudian teksnya, tasnya. Sini nggak perlu spasi. Tasnya, name-nya add user. Di sini user yang di add Joy and Sam. Oke, selanjutnya di sini kita ketikkan Ansible building, tapi di sini enggak HG ya, tapi user ya. Selanjutnya di sini name, kita petik 2 kali. Kemudian item. Baru di sini nanti kita akan loop. Kita akan loop apa yang kita loop. Joy dan Sam. Oke, kita coba teman-teman ya. Di sini kita exit dulu. Oke, kita coba jalankan dengan perintah Ansible navigator run min m stdout, kemudian baru nama filenya yaitu user.yml. Kita coba jalankan. Oke, sudah jalan ya teman-teman. Selanjutnya poin I, menginspeksi playbook package.yml yang telah ada. Package dengan 2 paket sejenis list sebagai nilainya meliputi http, mariadb, dan mengeksekusi playbook.package.yml. Oke, langkah berikutnya kita akan menginspeksi file package.yml lalu menambahkan play variabel bernama package yang berisi 2 paket yaitu httpd, mariadb dan mariadb server. Langsung saja kita bikin di sini ya, package.yml. Ada typo teman-teman. Oh ya, di sini kita tidak membuat teman-teman ya, tapi kita akan mengubahnya. Di sini package.yml. Kita akan menambahkan di sini 2 paket ya. Di sini kita tambahkan parse yang kita tambahkan package
package, kemudian nama package-nya httpd dan MariaDB server. MariaDB server. Habis itu udah ya. Kita coba jalankan di sini. Ansible navigator run min stdout, kemudian nama filenya package.yml. Coba. Oke, sudah berjalan ya teman-teman. Selanjutnya poin J, menambahkan task pada playbook package.yml yang menginstalasi paket Redis jika ruang install total pada host yang dikelola lebih besar dari 10 MB. Oke, kita buka lagi package.yml ini. Di sini kita akan menambahkan task. Ini name install Redis. Redis. Kemudian perintah Ansible kalau mau install dnf, kemudian name, kita nggak perlu seperti, kemudian name Redis, dan state-nya letters ya, versinya. Kemudian di sini when Ansible patch swap ya, swapnya total MB 10. Oke, kita coba jalankan ya teman-teman. Perintahnya sama, jalankannya seperti yang tadi. Kita cek apakah sudah oke. Redis. Oke, aman ya. Selanjutnya K. Di bagian K ini adalah troubleshooting playbooks verifikasi.user. Tujuan dari playbooks ini untuk memverifikasi bahwa user SAM sudah ada dan bukan membuat user baru secara tidak sengaja. Langkah pertama dilakukan dengan mode cek supaya error bisa dilihat tanpa benar-benar mengubah sistem. Oke, kita masuk ke user verify. Kita coba jalankan dulu.
Di sini kita ketikkan nama filenya tadi. Kita tambahkan komen min cek. Aduh, sik. Salah ya. Memang spasi sik. Sini C, cek. Kita lihat hasilnya. Error Ansible wielding user. Harusnya di sini tuh built-in. Saya salah ketik. Coba apakah ini benar? Kita cek lagi. Oh, benar ya, ternyata teman-teman, typo. Nah, ini kita lihat masih ada yang error teman-teman ya. Kita periksa lagi. Win. Ya harus maju juga. Kita coba ya. Apakah sudah fix semuanya? Oke, ternyata ini ya teman-teman. Baru ini ya. Ini dia memang keluar. Dia garisnya lurus sama perintah Ansible wielding. Ini kita keluarkan, coba keluarkan juga. Oke, coba kita jalankan lagi. Oke, selesai ya teman-teman ya. Jadi tadi yang salah itu di ini, di win-nya itu dimajuin ya, harusnya garisnya lurus dengan Ansible building line file dan lainnya. Sama di sini tadi typo ya. Di sini built-in yang benar, tapi tadi built-in. Oke, selanjutnya yang ke I, mengevaluasi solusi penyelesaian soal dengan mengeksekusi perintah let grep review cr1. Langsung saja kita ketikkan di terminal let grep review cr1. Kita lihat pas. Oke, tunggu ya hasilnya. Oke, dia masih ada yang valid di sini. Kita cek lagi ya, apa yang valid nih. Oke. Apa kita belum menjalankan verifikasinya? Jadi hanya cek sekarang. Kita jalankan dia normal. Baru kita verifikasi. Some grade. Coba kita lihat grade-nya lagi. Apakah sudah? Kita lihat apakah sudah selesai. Pas semua. Tadi yang belum di verifikasi user email. Oke, sudah pas semua ya. Ternyata kita tadi lupa menjalankan
jalankan verifikasi user.yml ini. Jadi kan kita hanya menjalankan memin check. Nah, tapi kita lupa yang ini, lolos untuk menjalankan dia sebagai menjalankan dengan kondisi normal. Oke, selanjutnya yang M ini kita akan menghapus seluruh sumber daya dan ketikkan left finish review CR1. Oke, kita tunggu dulu ya. Baru itu kita lanjut ke soal yang nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Membuat 3 file playbook. File playbook pertama deploy.yml, fungsinya untuk menjalankan web. Kemudian menginstal dan menjalankan web. Kemudian playbook kedua get web content, memastikan bahwa web server menyajikan konten. Kemudian playbook yang ketiga set.yml berfungsi untuk menjalankan kedua playbooknya. Jadi dia sebagai playbook utama nanti. Langsung saja kita ke A, yaitu mengeksekusi labnya dengan perintah lab start review CR2. Kita tunggu labnya dimulai. Kemudian B. Oke, langsung ke C. Mau membuat playbook bernama deploy.yml dengan satu play yang berjalan pada host grup web server yang memuat host-host yang dikelola server labexample.com dan server labexample, mengaktifkan eskalasi hak istimewa untuk play, menambahkan teks-teks berikut ke dalam play. Nah, nanti kita tambahkan paket HTTPD, menjalankan HTTPD, menyebarkan, berarti kita sebarkan kedua server nanti ya. Menyalin file index, oke. Kita konfigurasi firewall juga, menambahkan header restart HTTPD play. Oke, kita mulai saja teman-teman. Oke, di sini kita keluar dulu ya. Kita masuk ke review CR2. Oke, kalau di GUI-nya ini tampilannya teman-teman ada 2 folder ya. Satu isinya file index, satu isinya template dan konfigurasi Ansible-nya. Sini kita mulai membuat playbook bernama deploy. Oke. Berarti di sini di review CR2 ini kita akan membuat file bernama deploy.yml. deploy.yml. Kita konfigurasi awalan dulu. Name. Yang pertama kita menginstal HTTPD. Install and konfigurasi ya. Web server. Web server. Selanjutnya di sini hostnya web server ya. Host web server.
kemudian form nilainya true, kemudian teksnya yang pertama kita akan install HTTPD. Package Ansible, kalau install DNF, kemudian name HTTPD, kemudian stage-nya atau version, kemudian selanjutnya name start HTTPD service, karena kita diminta menjalankan service HTTPD untuk berjalan saat bot. Jadi pada saat dia dihidupkan, mesinnya dia otomatis berjalan nanti. Ansible Ansible built-in, tapi di sini enggak haki ya, tapi service. Oke, selanjutnya name nama ya, HTTPD, kemudian state-nya starter, dijalankan, dan enable nilainya true. Selanjutnya name menyebarkan template di host. Oke, kita kasih nama deploy konfigurasi template. Pakai Ansible, template, kemudian source, di mana dia filenya. Kalau di soal di sini menyebarkan template ini, lokasinya kita copy, kemudian destinationnya ini kita diminta ke etc ini ya, kita copy aja. Oke, kalau sudah tercopy, kita tulis di sini ownernya root, diminta hak istimewa ya, grupnya root, kemudian mode, modenya 06/4.
Dan di sini notif restart htpd. Dan selanjutnya name selanjutnya menyalin file index.html ke direktori var www hostname. Oke, kita akan menyalin file. Copy index.html. Ansible waiting copy resource awalannya else, kemudian destinasinya ini tujuannya kita copy saja, destinasi sudah. Ntar coba kita ginikan var www host Ansible patch name satu aja ya. Ini petik 2. Kenapa tidak bisa diakhiri dengan petik? Oke, sudah ya. Selanjutnya di sini ownernya root ya. Owner root sama seperti tadi, kita copy aja. Owner root modenya sama. Dan lanjut berikutnya name web server port is open. Ansible. Sini yang selanjutnya adalah konfigurasi firewall ya. Di sini kita cari building. Nah, ini dah kita firewall. Nah, ini dia. Firewall. Kemudian state-nya
state enable kemudian permanen nilainya true, kemudian true, kemudian service-nya httpd. Oke, selanjutnya yang terakhir menambahkan header restart ke httpd ke player untuk melakukan restart service. Oke, menambahkan header ya, dari sini aja. Dia posisinya belakangan lagi sepertinya. Headers name restart httpd. Ansible service. Name-nya httpd, state-nya terus salah, state-nya restart. Oke, kita coba review lagi ya. Di sini bagian yang penting adalah penggunaan header ya. Jadi jika file konfigurasi berubah, maka HTTP akan merestart secara otomatis. Jadi nggak perlu kita restart manual lagi. Oke. Mungkin tidak ada yang typo ya kelihatannya. Kita lanjut ke soal D, membuat playbook bernama getWebContent.yml. Salah satu play dengan name test web content runs on the workstation manage host. Playbook ini menguji apakah playbook dev development berjalan dengan sukses dan memastikan web server menyajikan konten, menetapkan eskalasi hak istimewa untuk play. Oke, kita mulai saja bikin file bernama get web content.yml. Kita tunggu ya, agak lelet teman-teman. Oke, sudah. Ini kita mulai saja. Name. Ini kita kasih test web content.
kemudian close, close-nya oke, apa tadi ya, coba buka. Oh, kalau host workstation tulisannya work Cian. Kemudian di form nilainya true. Kemudian tagsnya name pakai bahasa Indonesia dah. Cek log dan web content. Cek log web content saja dah. Selanjutnya blog blognya berisi name-nya web content Ansible URI. Ansible building URI. WL-nya ini ya. Kita copy saja. .com. Kemudian return content true. Kemudian kita mundur, register content. Habis itu kita kembali lagi ke name-nya salah, kita kasih dulu write new error file. Oke. Ansible in file. Kemudian path yang digunakan home error log. Path yang digunakan, kemudian line
konten. Create bernilai true. Oke. Sudah, selanjutnya membuat playbook baru set.html. Kita membuat playbook utamanya nih. Bernama set.html. Oke. Playbook ini berisi akan ini ya, playbook utama yang berfungsi untuk mengimport dua playbook yang udah kita bikin, yaitu dev-deploy.yml kemudian get-content.yml. Kita langsung aja ke sintaknya. Name deploy web server. Ada salah. Kemudian Ansible with import. Import playbook yang akan diimport, dev nama filenya ya, deploy.yml, deploy.yml. Dan yang kedua, name-nya web content saja. Sama perintahnya yang ini, kita copy aja. Import playbook, nama filenya get web content.yml. Oke, dengan demikian kedua playbook bisa dijalankan sekaligus dari satu file utama, yaitu set.yml. Kita coba jalankan ya. Dengan perintah ansible navigator min stdout, kemudian nama filenya set.yml. Kita lihat apakah ada error atau gimana. Jaringannya rada nge-lag. Oh, install. Harusnya src. Sini juga kita ganti src. Coba. Typo teman-teman, typo. Cek. Kembali lagi di sini. Oke, sudah oke ya. Kemudian setelah menyelesaikan keseluruhan spesifikasi sama sukses. Oke, selanjutnya yang G, kita akan lihat grade-nya apakah sudah pas semua. Lab grade review CR2. Kita cek apakah sudah pas atau masih ada yang belum. Oke, pas. Behold. Oke. Oke, pas semua teman-teman ya. Berarti kita tinggal eksekusi yang H, yaitu left finish review CR2.
Oke, sudah selesai ya. Berarti kita akhiri videonya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.